Shalom, puji nama Tuhan. Selamat malam anggota KUL yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus. Malam hari ini kita bersuka cita karena di bulan yang luar biasa ini Tuhan Yesus datang ke dunia buat hidup saya dan hidup saudara. Oleh sebab itu mari bersama-sama kita mau bangkit berdiri, kita mau tinggikan Raja Kemuliaan itu datang buat setiap kehidupan kita. Haleluya. Yuk sama-sama kita bertepuk tangan. Kita mau sambut Sang Raja. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Mari sama-sama. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Siapa saudara? Yesus, Yesus, Yesus namanya. Sama-sama yuk. Puji Hosana, puji Hosana, katakan puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Mari semua, mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Katakan, Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Semua puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Sekali lagi umat Tuhan, puji Hosana, amin. Puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Mulia namanya, mulia namanya. Ria, muliakan Tuhan. Ria, muliakan Tuhan. Bersama-sama. Ria, muliakan Tuhan.
Terima kasih Tuhan Yesus. Di bulan ini kembali Engkau mengingat setiap kami. Di bulan ini Tuhan, kembali kami diberikan kasih-Mu yang luar biasa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga Engkau rela memberikan anak-Mu yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Supaya setiap kami yang percaya tidak binasa, melainkan kami beroleh hidup yang kekal. Kami bersyukur buat malam hari ini Tuhan. Engkau datang sebagai Raja kemuliaan. Oleh sebab itu Engkau layak ditinggikan. Engkau layak untuk kami sembah. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Bertatalah di atas pujian kami malam ini ya Tuhan. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja, Engkau kami sembah. Kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji luit tatamu. Sembah dan puji luit tatamu. Sembah dan puji luit tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari umat Tuhan naikkan pujian-Mu. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Katakan Yesus kami puja, Engkau kami sembah Tuhan. Kami sembah sebagai Raja. Yes Lord. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji luit tatamu. Sembah dan puji luit tatamu. Sembah dan puji luit
penghujung tahun ini ya Tuhan, ada pujian, ada penyembahan yang kami berikan kepada Engkau, menjadi satu ukupan, menjadi persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Ini persembahan kami berikan buat Raja kami. Datanglah Raja kemuliaan, penuhi hati kami. Biar Engkau yang terus ditinggikan Tuhan. Ini hati kami, ini hidup kami buat Engkau Tuhan. Kami bersyukur malam hari ini Tuhan. Biar Roh-Mu yang kudus yang terus melawat setiap kami. Kami tahu Tuhan, kami akan mengakhiri tahun ini. Untuk kami terus masuk dalam doa, pujian dan penyembahan. Sebab Engkau layak. Terima kasih Bapa. Berfirmanlah buat kami malam hari ini. Kami siap menerima di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, anggota KUL Rayon 17 GPI Lampung. Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan Yesus Kristus, dalam KUL gabungan kali ini saya ingin sharing kebenaran firman Tuhan dengan tema mukjizatmu di dapur api. Ini sebuah pengertian yang luar biasa bagi kita. Seringkali kita menyadari kok tidak terjadi mukjizat dalam hidup saya. Nah Bapak Ibu Saudara, di dalam Daniel pasal 3 ayat 16 sampai dengan 18 kita menemukan satu komunitas yang sangat kompak, sangat solid di antara mereka, yaitu Sadrak, Mesak dan Abednego. Mereka begitu sehati, mereka begitu memiliki keputusan bersama-sama, mereka sama-sama tidak goyah ketika menghadapi ancaman tantangan. Mari kita melihat Alkitabnya di dalam Daniel 3 ayat 16 sampai dengan 18. Sadrak dan Mesak dan Abednego menjawab, Baginda yang mulia, kami tidak akan mencoba membela diri jika Allah yang kami sembah sanggup menyelamatkan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, dan dari kuasa Tuhanku pasti ia melakukannya. Seandainya ia tidak melakukannya juga, hendaknya Tuanku maklum bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak pula menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Latar belakang daripada ayat ini, Bapak Ibu Saudara, ketika ada satu area, ada satu daerah di mana patung Nebukadnezar ada di sana, dan semua orang yang ada di kota itu harus sujud menyembah patung Nebukadnezar. Ternyata di antara ribuan banyak orang itu ada 3 orang yang memiliki komunitas yang sama, memiliki kerohanian yang sama, tumbuh bersama-sama, yaitu Sadrak, Mesak dan Abednego. Mereka sehati, mereka kompak, mereka sepakat untuk tidak menyembah patung Nebukadnezar, dengan segala konsekuensi yang akan mereka alami. Bapak Ibu Saudara, mereka tetap bertekad, kami tidak akan menyembah sekalipun Allah yang kami sembah tidak menolong kami. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mereka membuat pilihan untuk tidak menyerah dengan tekanan yang ada.
Mereka membuat pilihan untuk tidak kompromi dengan dunia agar nyawanya terselamatkan, agar hidupnya terselamatkan. Dan seringkali hari ini ada banyak orang membiarkan dirinya kompromi dengan perkara-perkara dunia demi keselamatan ekonominya, keselamatan pekerjaannya, keselamatan bisnisnya, demi keselamatan masa depannya. Tetapi Sadrak, Mesak, Abednego memilih untuk tetap menyembah Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan Yesus, saya yakin dan percaya dalam hidup kita juga ada banyak hal yang harus kita putuskan untuk kita pilih. Menyembah Allah bukan sebuah pilihan tetapi keharusan, Bapak Ibu Saudara. Seperti saya bernapas, ini bukan sebuah pilihan untuk saya bernapas. Kalau saya memilih tidak bernapas berarti saya akan kehilangan hidup. Tetapi bernapas ini adalah sebuah keharusan. Demikian juga dengan Sadrak, Mesak, dan Abednego menyembah Allah dan tetap menyembah Tuhan Yesus adalah sebuah keharusan dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebetulnya tidak mudah, Bapak Ibu Saudara, untuk menghadapi tantangan yang hebat ini. Karena di hadapan Sadrak, Mesak, dan Abednego ada api yang dimana api itu dipanaskan 7 kali lipat lebih dari sebelumnya. Dan orang yang memanaskan api itu ternyata juga terbakar dan meninggal di sana. Dan itu ada di depan mata Sadrak, Mesak, dan Abednego. Anggota kul yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak sulit bagi Sadrak, Mesak, dan Abednego untuk menekuk lututnya dan ada di antara ribuan orang yang lainnya menyembah patung itu. Tetapi Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka mengetahui konsekuensinya jika mereka menyembah, kompromi untuk menyembah patung Nebukadnezar. Bapak Ibu Saudara, memang dia akan mengalami keselamatan atas hidupnya, tapi dia akan kehilangan keselamatan yang kekal. Dan Sadrak, Mesak, Abednego memilih untuk tetap memiliki keselamatan yang kekal. Dan kalaupun ancamannya, dia akan kehilangan kehidupan yang sementara di dunia ini. Bapak Ibu Saudara, anggota kul yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang membuat mereka punya pilihan-pilihan, yang membuat mereka punya keputusan, membuat mereka tetap menyembah Tuhan? Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan Yesus, karena mereka memegang teguh kebenaran firman Allah dalam hidupnya. Penting bagi saudara dan saya sebagai anggota komunitas kul kita ini, Bapak Ibu Saudara, dalam situasi-situasi yang ada di mana dunia sedang memberikan tawaran-tawaran untuk kita bisa kompromi, mencemari kebenaran dalam hidup kita, kita untuk tetap memegang teguh kebenaran Allah dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Prinsip ini yang membuat kita tetap memiliki paradigma yang benar dalam setiap kejadian yang Allah izinkan dalam kehidupan kita. Prinsip ini yang membuat kita tetap memiliki integritas di hadapan Tuhan. Dan prinsip ini yang membuat kita hidup tetap dalam kebenaran sekalipun tekanan yang banyak, tekanan yang besar, tekanan yang dahsyat terjadi dalam kehidupan kita. Pegang prinsip kebenaran firman Allah, karena kebenaran firman Allah mengajar hanya Allah saja di dalam Yesus Kristus yang layak untuk disembah. Jangan ada patung-patung atau dewa-dewa lainnya dalam hidupmu. Jangan engkau menyembah ilah-ilah yang lain, tapi tetaplah menyembah Yesus Kristus Tuhan, sekalipun engkau ada di dalam tekanan dan ancaman. Yang kedua, yang membuat mereka tetap menyembah Allah yang benar, yang nanti dampaknya adalah pertolongan Tuhan. Karena mereka ingin mempertahankan hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Kehidupan yang berkenan di hadapan Allah dimulai dengan hati yang tetap terpaut akan Tuhan, hati yang tetap menyembah kepada Tuhan, hati yang tidak serong, hati yang tidak bengkok, sehingga kita memiliki kehidupan yang berkenan di hadapan Allah. Komitmen Sadrak, Mesak, Abednego untuk tidak menyembah patung Nebukadnezar, karena dia ingin hidupnya tetap berkenan di hadapan Tuhan. Di penghujung bulan akhir tahun 2022 ini, sahabat-sahabat kul,
Pasti ada banyak tantangan, ada banyak tekanan yang terjadi dalam kehidupan kita, ancaman yang ada di hadapan kita. Tetapi yang kedua, saudara dan saya sebagai anggota Cool Komunitas of Love, Bapak Ibu Saudara, harus tetap memilih, harus tetap berpegang, harus tetap menghidupi dalam kehidupan yang berkenan di hadapan Allah. Jangan izinkan sedikit kompromi atau apapun kompromi dengan dunia ini demi kita mengalami keselamatan untuk ekonomi, keuangan, pekerjaan, usaha. Tapi tetaplah komitmen dan konsisten untuk berkenan di hadapan Tuhan dan hanya menyembah kepada Yesus Kristus Tuhan. Dan yang ketiga, kenapa dia tetap menyembah Allah? Karena dia percaya. Di dalam Daniel pasal 2, kalau kita membaca, maka kita akan temukan salah satu yang dimintain tolong Daniel untuk bisa keluar dari kemelut pergumulan yang terjadi dalam hidup Daniel, yaitu dia akan dipancung dan kehilangan nyawanya adalah Azaria, Misael, dan saudara. Nah, 3 orang ini dalam bahasa Aram namanya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Daniel berdoa bersama-sama dengan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka berdoa dengan segenap hati karena mereka percaya bahwa Allah sanggup melepaskan Daniel dari ancaman hukuman mati. Dan ternyata benar. Nah, di dalam pasal yang ketiga, gentian mereka 3 orang ini yang sekarang mendapatkan ancaman mati, dan mereka sudah punya pengalaman di pasal yang kedua. Saya yakin anggota Cool yang dikasih Tuhan Yesus, kita pernah ditolong oleh Tuhan. Kita punya pengalaman bersama dengan Tuhan, melewati, menyelesaikan, memenangkan pertandingan-pertandingan iman, pertandingan-pertandingan kehidupan ini, Bapak Ibu Saudara. Apa yang sudah kau pernah alami dengan Tuhan, percayai pribadi Yesus, percayai firman Tuhan, bahwa Allah tidak pernah membiarkan kita seorang diri. Allah tetap setia dalam hidup kita. Langkah kita selalu disertai oleh Tuhan, dan Tuhan merencanakan hari esok yang penuh harapan. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan Yesus, percaya kepada Tuhan dengan segenap hati dan bersandar berserah kepada Tuhan, menyerahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Tuhan bisa mengubah padang gurun kehidupan menjadi kebun buah-buahan, bahkan dirubah lagi oleh kuasa Roh Kudusnya menjadi hutan yang lebat. Saya yakin dan percaya ancaman yang besar, resesi yang besar, pergumulan yang besar dalam hidup kita, Yesus Kristus yang hidup dan penuh kuasa dan tidak pernah berubah, sanggup mengubah itu menjadi mukjizat dan berkat atas hidup kita. Nah, Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan Yesus, apa yang terjadi? Sadrak, Mesak, Abednego dilemparkan ke dalam api yang menyala 7 kali lipat. Dan orang-orang dunia memiliki pemandangan, memiliki penilaian bahwa Sadrak, Mesak, dan Abednego sudah kalah, sudah mati, sudah hangus, terbakar. Dan menurut nalar dan logika kita, kalau ada sesuatu di dalam api, pasti akan dilalap oleh api itu, dihanguskan oleh api itu. Tetapi kenyataannya kalau kita membaca di dalam Daniel pasal 3 ayat 23 sampai dengan 25, mukjizatnya di dapur api. Bagaimana keadaan Bapak Ibu Saudara sekalian hari ini? Sudah dekat dengan dapur api? Atau sudah ada di dalam dapur api? Pak, kayaknya lagi deket-deket dapur api, Pak. Masih cuma panas-panas, Pak. Masih cuma nggak nyaman, Pak. Masih cuma nggak enak, Pak. Sebentar lagi engkau akan dilemparkan ke dalam dapur api, dan justru di situ mukjizatnya terjadi. Mukjizatmu di dapur api. Nah, demikianlah ketiga orang yang terikat erat itu jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Tiba-tiba Raja Nebukadnezar sangat terkejut. Ia bangkit dengan cepat dan berseru kepada para pegawainya, "Bukankah kita tadi mengikat 3 orang dan melemparkan mereka ke dalam api itu?" Mereka menjawab, "Memang benar, Tuanku," sahut raja. "Tetapi mengapa kulihat 4 orang berjalan-jalan di tengah-tengah api itu? Mereka tidak terikat dan sama sekali tidak apa-apa. Dan yang keempat itu rupanya seperti dewa." Waktu saya membaca ini, saya tidak bisa membayangkan keadaan di dalam dapur api yang dipanaskan 7 kali lipat. Kalau saya tarik dalam kehidupan kita sekarang ini,
komunitas Kul yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, seperti apa kondisinya? Pasti kondisi yang sangat meresahkan, sangat tidak nyaman, sangat tidak enak. Ya panas Bapak Ibu Saudara. Tapi faktanya dalam situasi di mana manusia tidak bisa berbuat apa-apa, di mana manusia tidak bisa melakukan apa-apa, justru disitulah Tuhan turun dan melepaskan dan memberikan mukjizatnya. Mukjizatmu ada di dapur api. Jadi kalau hari ini keadaanmu, keadaan keluargamu, pekerjaanmu, usahamu, ekonomimu, bisnismu kayaknya belum di dalam dapur api, Pak, sabar Bapak Ibu Saudara. Nantikan pertolongan Tuhan dan waktunya Tuhan. Lewat konteks ini, maka pertolongan itu terjadi di dalam dapur api. Haleluya. Saya yakin dan percaya Tuhan tahu waktu yang terbaik, saat yang terbaik, situasi yang terbaik, keadaan yang terbaik untuk menurunkan tangannya menolong kita. Dan Alkitab mencatat tadi 3, sekarang jadi 4. Harusnya kau sudah roboh, sudah kalah, sudah hancur. Harusnya kau sudah menderita. Tapi kenapa keadaanmu tidak seperti apa yang realitas terjadi di tengah-tengah dunia ini? Itulah tangan Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, tangan Tuhan dapat melepaskan kita. Waktu saya merenungkan ayat ini, kenapa Tuhan kok sampai harus di dapur api? Nah Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan Yesus, kadang-kadang Tuhan izinkan saudara dan saya mengalami situasi yang sangat sulit, bahkan sangat pahit dalam hidup ini. Tujuannya apa? Biarkan hanya Tuhan Yesus saja yang sanggup menolong kita. Biarkan Tuhan Yesus saja yang sanggup melakukan mukjizatnya. Tidak ada yang lain kecuali Yesus saja. Dan ini juga yang ingin dipertontonkan, ditunjukkan oleh Allah kepada Raja Nebukadnezar dan semua penduduk yang ada di Babilonia. Kadang-kadang Allah mengizinkan saudara dan saya ada dalam situasi kemelut yang sangat sukar dalam hidup ini, dengan tujuan supaya banyak orang melihat, banyak orang menyaksikan Allah yang kita percayai, Allah yang kita pegang kebenaran firman-Nya, Allah yang membuat hidup kita berkenan di hadapannya adalah Allah yang hidup dan Allah yang hebat dan dahsyat. Kalau kita membaca di dalam Daniel 3 ayat yang ke-27, maka dikatakan, dan para wakil raja, para penguasa, para bupati, dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api itu, bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Melalui ayat ini maka ada 2 hal penting juga yang bisa kita lihat. Allah melakukan mukjizat dalam kehidupan saudara dan saya. Kalau dalam konteks ini kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego, tujuannya supaya ada orang-orang tertentu yang menyaksikan, melihat, membuktikan bahwa Allah Sadrak, Mesak, dan Abednego itu adalah Allah yang hidup. Lebih dahsyat, lebih hebat dari patung-patung dan dewa-dewa manapun. Oleh sebab itu di sini dikatakan ada wakil raja, ada raja, para penguasa, para bupati, para menteri raja berkumpul. Saya yakin dan percaya pergumulan yang dahsyat yang sedang kau alami secara pribadi, yang dialami oleh keluargamu, yang dialami dalam pekerjaanmu, dialami dalam usahamu, bisnismu, yang dialami dalam aktivitas hidupmu. Allah punya tujuan, Allah punya maksud supaya orang-orang dunia yang tidak mengenali Yesus, lewat kesulitanmu yang ditolong oleh Tuhan, lewat mukjizat yang kau terima, mereka menyaksikan, mereka melihat, mereka membuktikan bahwa Yesus yang kita sembah adalah Yesus yang hidup dan penuh kuasa. Haleluya. Ini adalah kesaksian untuk menuntaskan amanat agung. Dan saya yakin dan percaya perkataan memang harus dilakukan untuk menyaksikan perbuatan Allah, tapi juga akan dibuktikan dengan tindakan-tindakan Allah untuk menuntaskan amanat agung.
Oleh sebab itu hari ini masalah apapun dalam hidupmu, seberat sebesar apapun, tetap bersukacita, setuju katakan amin. Tetap bersyukur kepada Tuhan, setuju katakan amin. Kenapa? Karena di balik itu semuanya Allah ingin membuktikan keilahiannya. Allah ingin membuktikan dirinya sebagai Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara lewat persoalan yang ada dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa menjadi saksi-saksi untuk menuntaskan amanat agung lewat perbuatan-perbuatan Allah yang besar dalam hidup kita. Dan saya yakin dan percaya tahun depan akan terjadi perubahan yang dahsyat. Untuk Cool di Lampung dan sekitarnya, saudara siapkan dirimu. Hadapi setiap tantangan yang ada. Jangan menyerah, jangan putus asa. Karena Allah sedang melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar dalam kehidupan kita. Allah sedang mempersiapkan perkara-perkara yang besar dalam kehidupan kita. Lewat persoalan, lewat masalah, lewat pergumulan, lewat tekanan yang ada. Tujuannya adalah untuk membuktikan bahwa Dia Allah yang hidup, untuk menunjukkan perbuatannya adalah perbuatan yang ajaib. Sehingga dikatakan di dalam Daniel 3 ayat 27 tadi, harusnya jubah mereka terbakar, harusnya rambut mereka terbakar, harusnya mereka bau kebakaran, harusnya mereka lenyap dalam api. Tetapi kenyataannya tangan Tuhan membuat mereka mempan dari api itu. Dan tidak ada kebakaran, tidak ada bau kebakaran pun. Inilah saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, anggota Cool yang dikasihi oleh Tuhan. Jangan menyerah tantangan sehebat apapun dalam hidupmu, karena Tuhan sedang punya rencana, Tuhan sedang punya maksud dalam kehidupan kita, untuk kita menuntaskan amanat agung bukan hanya dengan kata-kata yang menyaksikan perbuatan-perbuatan Allah yang besar, tetapi juga ditunjukkan dengan perbuatan-perbuatannya yang besar dalam hidup saudara dan saya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, tetap semangat untuk bergaul, berkomunitas, sehingga tantangan apapun membuat engkau tidak goyah. Engkau tetap hidup dalam kebenaran, engkau tetap berkenan di hati Tuhan, engkau tetap percaya akan pertolongan Tuhan. Dan sekalipun kau sudah dilemparkan ke dalam dapur api, justru di dalam dapur api itulah mukjizat kita berada. Mari kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Bersyukur dan berterima kasih buat kebenaran firman-Mu yang boleh mengingatkan kami, mendorong, memotivasi kami untuk terus menjadi pribadi yang tidak menyerah, tidak putus asa, berani menghadapi setiap tantangan yang ada. Karena kami tahu di balik tantangan itu kami tidak sendirian. Ada Tuhan yang setia menyertai kami, ada maksud dan tujuan Tuhan di balik itu semuanya. Seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dan biarlah kami juga mengalami mukjizat-Mu Tuhan Yesus di dalam dapur api kehidupan kami. Kami percaya Engkau tidak pernah terlambat, Engkau tidak pernah mengulur-ngulur waktu. Pertolongan-Mu selalu tepat waktunya. Pertolongan-Mu selalu sesuai dengan apa yang sedang terjadi dalam kehidupan kami. Dan di balik ancaman dan tantangan itu, Tuhan, Engkau sedang memakai kami untuk menjadi saksi-saksi-Mu menuntaskan amanat agung. Lewat perbuatan-Mu dalam kehidupan kami, dalam keluarga kami, dalam komunitas kami. Supaya orang-orang dunia melihat, mengetahui, membuktikan bahwa Allah di mana kami beribadah kepadanya, Allah di mana kami menyembahnya adalah Allah yang dahsyat dan luar biasa di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, meteraikan firman-Mu dalam hati kami. Dan dalam situasi apapun, sampai ke dalam dapur api, kami akan tetap melihat kemuliaan Tuhan, kuasa, mukjizat, berkat-Nya dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami terima firman-Mu dan percaya penuh akan firman-Mu. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara, anggota, ngurus Cool. Sekali lagi, saya pun juga secara pribadi mengucapkan selamat Natal. Tuhan memberkati, tetap semangat, tetap berkobar-kobar. Nantikan mukjizat Tuhan di dalam dapur api. Tuhan memberkati. Haleluya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebentar kita akan memberikan persembahan. Nah, persembahan bisa diberikan melalui 3 cara. Cara pertama, Bapak Ibu seperti biasa bisa melakukan transfer rekening pada nomor-nomor yang ada pada layar Bapak Ibu sekalian. Nah, adapun cara kedua, Bapak Ibu bisa melakukan scan pada QRIS yang juga ada pada layar Bapak Ibu sekalian. Dan kemudian cara ketiga, Bapak Ibu bisa masukkan persembahan Bapak Ibu ke dalam amplop. Dan nanti kalau pada hari Minggu
waktu Bapak Ibu ibadah onsite di tempat ini di GBI Malahayati, atau pas melewati GBI Malahayati, Bapak Ibu bisa membawa persembahan Bapak Ibu, dan di ruang pembicara sudah disediakan kotak persembahan. Bapak Ibu bisa memasukkan persembahan Bapak Ibu ke dalam kotak tersebut. Ya, mari kita siapkan terbaik untuk Tuhan Yesus. Kalau yang mau transfer rekening boleh memegang handphonenya atau memegang amplop persembahan, dan mari sekali lagi kita berdoa. Kita angkat persembahan di tangan kanan kita dan kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk setiap hari yang boleh kami lewati. Kalau kami ada sebagaimana kami ada sampai hari ini, karena itu perlindungan, karena itu kasih setia Tuhan. Terima kasih untuk sharing kami hari ini, dan sebentar kami akan memberikan persembahan. Kami percaya apapun yang kami persembahkan, itu sungguh boleh menyenangkan Engkau Bapa di sorga. Berkati persembahan kami, dan melalui persembahan ini, nama Tuhan boleh dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama kita katakan amin. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kul online kita. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kalau di kanan kirimu ada anak-anak, ada istri, ada suami, gandeng mereka. Dan mari, angkatlah kedua tanganmu, arahkan hatimu kepada Dia Allah sumber dari segala berkat. Dan dengan iman terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat, sukacita, dan damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, cinta kasih, dan perlindungan yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, serta penghiburan yang manis dan lembut dari Roh Kudus, kiranya menyertai kita sekalian, mulai hari ini, sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Mari dengan penuh iman percaya, sama-sama kita katakan, amin.